Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Diah Titi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Positif di kelas 2A dan rekan-rekan. Izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 5 yang akan membahas mengenai psychological well-being dengan poster yang telah kami buat sebelumnya. Sebelum itu, berikut ini adalah anggota kelompok 5 yang terdiri dari 5 orang. Baik, selanjutnya kami akan memulai pembahasan materi mencakup arti warna dalam poster, definisi psychological well-being, serta tokoh yang memberikan definisinya, hasil riset psychological well-being, dimensi atau aspek psychological well-being, dan yang terakhir adalah tips and tricks yang akan memengaruhi psychological well-being dalam kehidupan sehari-hari yang akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Dunia terdiri dari berbagai warna yang ternyata melambangkan pula kesehatan manusia. Oleh karena itu, kami melampirkan beberapa warna yang bermakna pada poster kami. Makna warna yang ada sebagai berikut. Yang pertama ada warna biru pada latar belakang poster. Biru dalam dunia kesehatan berkaitan dengan kesehatan tenggorokan dan memiliki efek yang menenangkan. Warna ini mampu menurunkan demam, mengurangi penyakit yang berhubungan dengan komunikasi, serta menghentikan pendarahan. Selanjutnya warna kuning pada tulisan psychological. Kuning adalah warna yang mampu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Melihat warna ini mampu memperkuat pikiran, meningkatkan daya ingat, merangsang tubuhnya inspirasi, serta menenangkan syaraf. Warna ketiga adalah indigo pada latar belakang penjelasan dan gambar. Indigo atau warna nila berhubungan dengan kesehatan mata dan telinga. Melihat warna ini bisa menenangkan serta membius di saat yang bersamaan. Lalu ada juga warna violet pada penjelasan dan hiasan poster. Warna ini sering dikaitkan dengan kesejahteraan pikiran. Oleh karena itu, warna ini identik dengan meditasi dan ketenangan. Selanjutnya warna oranye pada garis bahasan dan quote di kiri bawah. Oranye adalah warna yang menyenangkan serta menyimbolkan kebebasan. Oleh karena itu, warna ini mewakili pengurangan emosi negatif, meningkatkan kreativitas, serta meningkatkan kesejahteraan mental. Terdapat pula warna hijau pada tulisan pembahasan dan hiasan quote. Hijau merupakan warna yang sangat berkaitan dengan alam, sehingga dapat memberikan keseimbangan dengan keseimbangan kesehatan dan mampu memperkuat jantung, paru-paru, dan sistem pernapasan. Warna ini mampu menenangkan syaraf, mencegah kepanikan, serta meningkatkan regulasi jaringan dan sel. Lalu yang terakhir ada warna putih. Putih adalah warna yang dilambangkan dengan kemurnian serta keutuhan. Warna ini mampu memberikan perasaan damai, nyaman, serta bersih. Tokoh dalam tugas ini yaitu Carol Diane Reeve. Carol Diane Reeve adalah seorang akademisi dan psikolog Amerika. Beliau menerima gelar doktornya pada tahun 1978. Beliau dikenal karena mempelajari kesejahteraan psikologis dan ketahanan psikologis. Beliau adalah profesor psikologi Hillsdale di University of Wisconsin-Madison, di mana dia memimpin Institute on Aging. Psychological well-being adalah sebagai kemampuan individu untuk menerima diri apa adanya, membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian dalam menghadapi lingkungan sosial, mengontrol lingkungan eksternal, menetapkan tujuan hidupnya, dan merealisasikan potensi dirinya secara kontinu. Kemampuan tersebut dapat diupayakan dengan cara memfokuskan pada realisasi diri, pernyataan diri, dan pengaktualisasian potensi dirinya sehingga dapat berfungsi positif secara penuh dan meraih kebahagiaan. Reeve 1989. Psychological well-being juga merupakan suatu kondisi individu yang memiliki kemampuan dalam menentukan keputusan hidupnya secara mandiri, mampu menguasai lingkungan secara efektif, mampu menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, mampu menentukan dan menjalankan arah dan tujuan hidup, mampu menerima diri secara positif, dan mengembangkan potensinya secara kontinu dari waktu ke waktu. Reeve 1989. Selanjutnya saya akan menyebutkan hasil riset. Yang pertama, psychological well-being ditinjau dari dukungan sosial pada santriwan dan santriwati di Yayasan Al-Burhan Hidayatullah Semarang.
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hubungan antara dukungan sosial dengan psychological well-being pada santri. Populasi dalam penelitian sebanyak 145 santri dengan sampel sebanyak 90 santri. Pengambilan sampel dilakukan secara randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap subjek secara individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial, maka psychological well-being pada santri akan semakin tinggi pula dan sebaliknya. Hipotesis yang berbunyi bahwa ada pengaruh signifikan antara psychological well-being dengan dukungan sosial pada santri di Yayasan Al-Burhan Hidayatullah Semarang dapat diterima. Dukungan sosial berpengaruh terhadap psychological well-being sebesar 18,2%, sedangkan 81,8% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Yang kedua, emotional intelligence dan psychological well-being pada manusia lanjut usia anggota organisasi berbasis keagamaan di Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hubungan antara emotional intelligence dengan psychological well-being pada manula. Penelitian ini dilakukan kepada 72 orang manula dengan mengisi kuesioner faktor demografi, pengukuran psikologis, kecerdasan emosional, dan psychological well-being. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yaitu adanya hubungan positif dan signifikan antara emotional intelligence dengan psychological well-being pada manula yang menjadi responden penelitian ini. Artinya, semakin tinggi emotional intelligence, maka akan semakin baiknya psychological well-being yang dimiliki dan sebaliknya. Selanjutnya, di sini ada dimensi psychological well-being. Menurut Triff dan Keyes pada tahun 1995, psychological well-being ini mencakup 6 dimensi. Yang pertama, ada otonomi. Otonomi ini mengacu pada individu yang memiliki keyakinan tentang dirinya dan mampu hidup secara mandiri. Yang kedua, hubungan positif dengan orang lain. Hal ini menekankan pada pentingnya hubungan interpersonal dan saling percaya yang meliputi kemampuan untuk mencintai sebagai salah satu komponen utama kesehatan mental. Adanya perasaan empati dan kasih sayang dalam menjalin sebuah hubungan dengan orang lain juga menunjukkan aktualisasi diri dari individu. Yang ketiga, ada penguasaan lingkungan. Penguasaan lingkungan di sini berarti kemampuan untuk mengelola lingkungan secara efektif serta mampu memanfaatkan kesempatan secara positif untuk mengembangkan diri atau meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, ada pertumbuhan pribadi. Mencangkup pengembangan potensi yang dimiliki individu sebagai kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri, dan karakteristik utamanya adalah individu yang terbuka terhadap pengalaman baru. Yang kelima, ada tujuan hidup. Hal ini berkaitan dengan adanya keyakinan individu tentang tujuan dan makna hidup. Kedewasaan seseorang ditandai dengan adanya pemahaman yang jelas dan terarah tentang tujuan dan arah hidup serta makna hidup itu sendiri. Yang keenam, ada penerimaan diri. Penerimaan diri ini merupakan ciri utama kesehatan mental dan juga karakteristik dari aktualisasi diri serta kedewasaan. Penerimaan diri di sini juga meliputi penerimaan pada kehidupan di masa lalu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, sekarang kami akan memberikan tips and tricks bagaimana sih caranya untuk mengembangkan psychological well-being dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Yang pertama, caranya adalah dengan mengekspresikan rasa syukur. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk ucapan maupun tulisan. Contohnya, kita mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Umat muslim dapat mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin ketika mendapatkan rezeki, ataupun umat Kristiani dapat mengucapkan puji Tuhan ketika mendapatkan rezeki, dan yang lainnya. Yang kedua adalah kita harus melakukan hal-hal kebaikan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Contohnya adalah kita membantu teman kita atau kita membantu orang lain yang sedang kesusahan, menjadi pendengar yang baik untuk teman kita, berkata yang jujur, berperilaku sopan dan santun, ataupun kita dapat selalu menggunakan 3 magic words, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih, dan masih banyak hal kebaikan lainnya yang dapat kita lakukan. Yang ketiga adalah caranya kita dengan menggambarkan diri ideal di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggambarkan self-concept atau memiliki self-concept, yaitu dengan memikirkan apa saja yang akan kita lakukan di masa depan, akan menjadi apa kita di masa depan, agar kita memiliki masa depan yang ideal sesuai dengan persepsi kita masing-masing. Yang keempat adalah dengan bermeditasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Dengan bermeditasi, kita dapat mengontrol emosi kita menjadi lebih baik, selalu melatih untuk berpikir positif, mengurangi rasa nyeri yang dapat
disebabkan oleh kegiatan atau aktivitas kita yang padat sehari-hari, mencegah tekanan darah tinggi, dan mengontrol tekanan darah tinggi agar selalu tetap normal. Dan bermeditasi juga dapat mengurangi insomnia sehingga kita mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Yang kelima adalah menyadari dan menerima apapun yang terjadi pada diri sendiri. Dengan melakukan hal ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih positif dan kita akan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di masa sekarang dan di masa yang mendatang. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk syukur kita atas kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Dan tips and tricks yang terakhir adalah kita harus fokus pada saat ini. Memang sebagai manusia, kita harus memikirkan apa saja yang akan terjadi di masa mendatang. Namun, masa depan itu ditentukan oleh masa sekarang yang kita kerjakan. Oleh karena itu, fokus pada saat ini merupakan hal yang penting untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami harap penjelasan kami dapat dengan mudah dipahami, sehingga rekan-rekan semua akan lebih mudah untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik demi masa depan yang indah. Don't forget to take care of your body and it will take care of you. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.